Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang modeling objek rumah fantasi gitu. Bisa dilihat mungkin referensinya dari game-game mobile yang banyak memakai genre fantasi ya. Nah, ini kita memakai versi Blender 2.83. Oke, langsung saja. Ini gambar referensinya udah saya masukkan. Kalau misalnya punya gambar referensi, silahkan di drag aja langsung misalnya ke sini gitu ya. Dari Explorer di drag langsung ke sini. Shortcut dari apa yang saya tekan itu bisa dilihat di sini ya, di sudut kanan. Oke, ini tekan tombol 1. Oh ya, sebelumnya bagi yang belum men-setting aplikasi Blendernya, silahkan diklik menu Edit, Preferences, lalu diklik menu Input ini, lalu dicentang Emulate Numpad, kemudian di Save Preferences. Nah, ini juga sama untuk versi-versi Blender yang lain yang sebelum 2.83 ya. Kalau versi 27 dia di File, itu File User Preferences ya, User Preferences. Kalau di 28 ke atas sampai 29 yang terbaru sekarang itu Preferences saja di menu Edit. Oke, tekan tombol 1. Jika udah, klik kanan di sini, tekan tombol Tab. Lalu arahkan kursor ke sini ya, ke atas objek ini, Ctrl R, double klik kalau udah muncul garis kuning, kalau belum digerak-gerakin aja. Shift Z, tekan tombol B, diklik dan di drag, arahkan sampai ke bawah sampai melewati garis tengahnya. Ini kita hapus face, kemudian Shift Z lagi, ditambahkan modifier ya, diklik ini, add modifier, kemudian cari yang namanya mirror, dicentang clippingnya ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin bagian yang ini dulu ya, bagian inti dari gedung rumahnya. Shift Z, kemudian tombol B, seleksi itu, kemudian diklik ini ya, tool move ini, diklik, jadi ada panahnya, gampang, jadi kayak gini gitu ya. Nah, atau bisa juga seperti ini, Ctrl Z dulu, kita coba karena ini agak melengkung. Oke, kita Ctrl R di sini, Alt A, tekan tombol B. Nah, dinaikin. Alt A, tekan tombol B, lalu diseleksi yang ini, Ctrl B. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya masih kurang pas, mungkin bisa disesuaikan lagi posisinya, Ctrl B. Nah, kayak gitu. Di scroll mouse-nya, jadi melengkung. Oke, Alt A, tekan tombol B, seleksi yang di atas, kemudian di sini perhatikan connected only ya, diklik connected only, kemudian diaktifkan proportional editingnya, tekan tombol B, seleksi yang ini. Kalau misalnya tadi belum terseleksi, tekan tombol G dan Z. Nah, di scroll aja untuk membesarkan atau mengecilkan area lingkaran seleksinya ini ya, lalu dinaikkan seperti ini. Nah, gitu. Jika udah selesai, maka kita bikin bagian yang kanan ya. Yang kanan ini perlu dibolongkan. Itu tekan tombol 3 untuk bisa pindah ke area samping. Ctrl R, bisa kayak gini, atau ganti mode seleksinya jadi face ya, kotak ketiga dari 3 kotak ini. Klik kanan di sini, lalu tekan tombol E dan S. Nah, kayak gitu. Tekan tombol 1. Nah, kita bikin bagian yang jendela di sebelah kanan ini ya. Itu agak tinggi posisinya, berarti kita tinggikan sedikit. Oops, Ctrl Z dulu. Ini dimatikan dulu proportional editingnya atau shortcutnya O di keyboard. Nah, ini dinaikkan kayak gitu. Jika udah, diputar sedikit aja pakai mouse ya, tekan E lalu dibikin ke dalam kayak gitu.
Oke, tekan tombol delete, pilih face. Nah, selanjutnya jangan lupa di save ini ya. Silahkan di save, Ctrl S saja biasa. Jika udah, silahkan diklik ini kotak pertama atau mode selection dari vertex atau titik. Shift Z, tekan tombol B, lalu seleksi ini. Shift Z, tekan tombol E dan S. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu. Tekan tombol E lagi ke bawah. Nah, begitu. Ctrl R di sini. Arahkan kursor ke sini ya, Ctrl R. Nah, itu. Kita akan bikin bagian yang ini ya. Ganti mode seleksinya dari jadi face lagi. Ini tekan tombol E lagi ke depan. Oke, kita udah dapat bagian terasnya ini. Selanjutnya kita bikin bagian yang tepian ini ya. Nah, untuk bagian tepian ini ganti mode seleksinya jadi vertis. Ini akan kita turunin dulu ya, karena bisa dilihat ya, ini agak diturunkan ke bawah. Nah, silahkan diturunkan kayak gini. Oke. Nah, ini terputus, klik kanan di sini, lalu tekan tombol V. Nah, itu udah ke bawah ya. Dia udah kepisah. Di klik aja panah biru ya, di panah birunya, ujung panah birunya, lalu diklik ke bawah. Oke, tekan tombol 1. Diturunkan ke bawah. Oke, kayak gitu. Nah, area yang kosong ini kita seleksi semuanya ya. Tekan shift, ditahan shiftnya, klik kanan di situ, klik kanan di titik ini, 3 titik itu, lalu tekan tombol F. Nah, kayak gitu. Jika masih ada yang terpisah lagi, itu kita sambung aja, tekan K ya di sini misalnya, atau klik kanan aja, Ctrl R untuk membatalkan yang tadi, klik kanan ya, lalu double klik, arahkan kursor ke sini dulu, Ctrl R, double klik kiri, lalu dinaikkan, diklik panah, ujung panah biru itu ya, supaya naik, tekan tombol 1, Shift Z. Nah, ini dipaskan aja di sini. Jika udah, ke kanan di sini, titik itu Shift Z. Shift ke kanan di sini. Shift Z. Tekan tombol M, lalu add first boleh. Nah, itu. Jadi titiknya itu kegabung. Nah, ya. Tekan tombol 1. Nah, seandainya ini enggak lurus, itu bisa silahkan diluruskan aja, tekan tombol 7. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jika udah, selanjutnya adalah membuat bagian detail-detail kecil dari ini ya. Itu bisa dibikin kayak gini, Ctrl R di sini. Nah, kayak gitu. Ganti mode seleksinya jadi face, kemudian yang ini diseleksi. Nah, itu diseleksi, kemudian yang ini juga diseleksi. E dan S sedikit digerakin ya mouse-nya. Sedikit aja, kalau misalnya salah di Ctrl Z aja, E dan S kecil aja. Nah, kayak gitu. Jika udah, tekan tombol 3. Kita bikin garis di sini, Ctrl R ya, double SY, kita perkecil jaraknya. Kita butuhnya kecil aja, tekan 7. Ganti mode seleksinya jadi vertis atau titik gitu ya, klik di sini ke kanan. Ini mungkin kalau misalnya ada yang miring-miring, nanti kita perbaiki lagi. Tekan 7, Shift Z, atau langsung diseleksi aja ini ya, bagian-bagian yang kita perlukan saja di sini. Kita bikin lurus, tekan 7,
Nah, silahkan dibikin lurus kayak gitu. Tekan 7. Jadi kalau kurang rapi silahkan dirapikan. Nah, gitu. Kemudian kita coba bikin bagian ini agak ke dalam. Ganti mode seleksinya jadi face. Diklik ini. ES, kemudian kita turunkan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Tekan 1, SZ, lalu SX kayak gitu. Tekan R, SZ, dan 0, klik kiri. Kemudian tekan R. Jika udah, silahkan dibikin bagian yang kotak ini ya, kotak kecil itu Shift A aja, lalu cube, kemudian diperkecil dengan tekan tombol S, gerakan mouse-nya, lalu tekan 1, S dan X, diperkecil, dibikin tipis, kemudian ditempatkan di sini. Oh ya, jika misalnya nggak lurus itu bisa diatur lagi, dan kebetulan memang yang dibikin ini emang nggak lurus ya, agak mengecil di bawahnya ini, jadi nggak apa-apa. Alt A, tekan B, lalu ini digeser gitu, silahkan. Nah, ini diseleksi, shift ke kanan, Alt A, tekan B, lalu diluruskan yang ini ya. Silahkan dibikin serapi mungkin, digeser-geser, diseleksi lalu digeser titiknya gitu ya dengan tanda panah itu. Kemudian Shift Z, yang ini kalau masih nggak rapi silahkan dirapikan. Alt A, B. Nah, kayak gitu. Tekan tombol O. Ini diklik kanan, Alt klik kanan, tekan 1, tekan G. Nah, kayak gitu. Kemudian kembali ke yang ini, Alt A, hilangkan seleksinya, arahkan kursor ke dekat objek kotak yang ini, L ya, L di keyboard, kemudian tekan 3 ya, saya cek dulu. Oh ya, sederhana. Tekan tombol S, kemudian letakkan di sini, klik kiri, di drag aja. Nah, jika udah, diklik di sini ya, H ke kanan di sini, tekan E dan S, diputar, tekan E, L, tekan 1. Nah, kayak gitu. Letakkan saja di situ. Kalau mau diputar sedikit silahkan. Ctrl S. Jika udah, itu kita bikin yang ini ya, Shift A, atau copy dari yang ini juga bisa ya. Ini masih terseleksi. Kalau belum, kalau udah nggak terseleksi, arahkan kursor ke sini, tekan tombol L ya. Nah, kalau kuning kayak gini berarti tandanya dia masih terseleksi. Shift D aja untuk duplikat, kemudian tekan 7, R, diputar. R singkatan dari rotate untuk memutar. Nah, ini kita tambahkan yang kayak gini ya. Nah, ini kita bikin seperti ini saja, nggak perlu benar-benar harus mirip ya. Ke kanan yang di bawah, tekan tombol E di sini. Oh, ke bawah aja langsung. Ini dimatikan, jangan lupa klik. Oke, dibikin agak mengecil kayak gitu. Kemudian klik kanan yang ini,
tekan I, lalu digeser kursornya, tekan 1, tekan tombol E, lalu digeser ke belakang, kemudian tekan tombol 1, tekan L, kita tempatkan dia di sini, tekan 3 ya. Kalau miring, tekan 3, tekan ini, klik di sini, Alt A, Shift Z, tekan C, lalu klik kiri. Area lingkaran ini untuk menyeleksi, ini bisa diklik aja di sini. Jangan sampai kena yang lain. Kalau kena yang lain, diklik kanan dulu. Klik C, tekan tombol C maksudnya, klik tengah di sini. Klik kanan, tekan tombol 3, kemudian tekan R. Nah, kayak gitu, langsung dibikin mundur kayak gitu. Shift Z, Alt A, tekan 1, kemudian kita coba tambahkan atapnya ya, atau yang ini dulu, silahkan Shift A, lalu cube, kemudian kalau misalnya munculnya di kiri, clippingnya dihilangkan centangnya, digeser ke kanan, dicentang lagi clippingnya, kemudian digabungkan aja kayak gini, tekan tombol S. Nah, kemudian itu bisa kita coba bikin, sesuaikan aja ukurannya, kemudian tekan tombol 7, S dan Y. Nah, itu ya, S dan Y lagi. Kalau misalnya panjangnya belum mencukupi, tekan 1, tekan S kalau misalnya masih kurang bagus. Oke, itu Shift Z kalau untuk transparan itu ya. Kemudian Shift D, tekan 3, saya perkecil lagi, tekan S ya untuk memperkecil, S dan Y untuk memperpanjang, tekan R untuk memutar. Nah, kayak gitu kan 1. Kemudian kalian bisa membuat ini lampunya. Nah, lampunya ini bisa diduplikat aja dulu, mungkin yang ini ya. Alt A dulu, arahkan kursor ke yang ini, L, Shift D, tekan R 90, tekan tombol S. Nah, kayak gitu. Untuk lampunya di sini. Oke, jika udah ini Shift Z, tekan tombol B atau Alt A aja. Shift Z, tekan tombol C, klik kiri yang ini, seleksi ya pokoknya yang di bawah ini. Mau klik kanan dan Shift atau pakai B atau C silahkan sih, bebas. Oh ya, ini saya geser ke sini aja dikit. Shift Z. Nah, yang ini tekan E lalu geser ke bawah, tekan tombol S kayak gitu. Nah, udah jadi besar, tekan E, geser ke bawah sedikit, tekan E dan S, kemudian tekan tombol E, tekan tombol S. Nah, ini kemudian tekan E dan S sedikit, tekan E lagi, geser ke bawah, kemudian tekan tombol M lalu center, geser ke tengah kayak gitu. Tekan tombol 3 untuk melihat dari sisi samping. Alt A, tekan B, seleksi yang ini. Oke, tekan 3 lagi, kemudian S dan Y kayak gitu, tekan tombol 1. Ini saya duplikat lagi, ada kayu lagi di atasnya yang ini ya, L, Shift D, geser ke atas, ini saya perkecil, S dan Y. Oke, kayak gitu. Jika udah, kita akan bikin atapnya. Nah, atapnya ini
ada bingkai kayunya di depan dan belakang ya, dan di atas. Jadi untuk yang gampang silahkan ini diduplikat aja. Yang tadi kecil ini Shift D ke atas, geser, kemudian tekan tombol S lagi, tekan 7, geser, tekan S lagi sampai seperti ini, diperlebar kalau kurang lebar ya. Nah kayak gitu, tekan tombol 3 untuk memastikan panjang di depan dan belakangnya. Jika udah, itu silahkan diduplikat, Shift diputar gini dulu, Shift D, Y, kemudian S dan Y, tekan tombol S. Nah dia sedikit lebih besar dari yang melintang ini ya. Tekan tombol 3, S dan Y. Setelah itu agak diperkecil ya, ini Alt A. Nah ganti mode seleksinya jadi face klik ini ya, ke kanan, tekan 1, tekan tombol E. Nah kayak gitu. Ganti mode seleksinya jadi vertis lagi atau titik lagi, tekan tombol Alt atau Alt alternatif di keyboard ke kanan. Di sini langsung terseleksi ya satu baris ini, kemudian digeser ke sini, pokoknya sampai bagian dalam rumahnya ini ya. Nah itu jika udah, maka yang akan kita ambil itu untuk ke bawah nantinya itu ya adalah yang ini. Oke, tekan tombol E. Nah gitu, tekan tombol R lagi. Nah perhatikan gambar referensinya ini lewat ya, agak lewat. Ctrl R di sini, kemudian dibikin agak ke dalam kayak gitu, kemudian agak ke dalam lagi aja, terus Ctrl B, kemudian di scroll aja mau seberapa banyak. Oke, kalau misalnya kurang tebal, kok ini kan agak tebal, itu bisa di seleksi aja yang ininya sampai ke bawah, Alt ke kanan gitu ya. Ups, kena juga yang lain. Nah ini diseleksi aja, tekan 1, agak digeser gitu jadi terlihat lebih tebal. Nah gitu ya. Shift Z, ganti mode seleksi jadi vertis, Alt A, tekan tombol C ke kiri. Nah gitu. Nah untuk yang belakang itu kita selesaikan dulu, yang di depan ini baru kita nanti duplikat aja ya yang bagian belakang ini. Nah sebelumnya ini kalian lihat ada kayak kayu-kayu gitu ya, baru di atasnya semacam genteng. Itu kita bikin kayu-kayunya dulu nanti ya. Kemudian silahkan di scroll aja yang ini, Alt A, tekan tombol Alt, klik kanan di sini, ini diaktifkan ya, tekan tombol G. Nah itu supaya nggak ada kelihatan ada jarak di situ antara atap dan juga bangunannya. Jika udah, tekan tombol 1, Alt A, ganti mode seleksinya jadi face, kemudian di sini di klik kanan. Ini silahkan tekan tombol I, kecilkan sedikit dengan menggeser mouse, tekan tombol 1, tekan tombol E, tekan tombol E dan S, diperbesar sedikit, kemudian tekan tombol E lagi, tekan tombol I, diperkecil lagi dikit, tekan tombol 1, tekan tombol E, tekan tombol E dan S, diperbesar.
tekan tombol E lagi. Jika terlalu panjang bisa tekan Shift Z, ganti mode seleksinya jadi vertis atau titik, Alt A, tekan tombol C, klik kiri ke area ini semuanya. Kalau terlalu besar lingkarannya di scroll aja ya. Klik kiri, tekan tombol G. Nah, kemudian silahkan di geser ke atas gitu, scroll supaya pengaruhnya sampai ke bagian atas juga. Nah, kayak gitu. Tekan R, perkecil ini. Shift Z, tekan tombol C, lalu klik mouse tengahnya ya. Mouse tengah maksudnya yang scroll itu, tapi bukan diputar. Kalau diputar dia besar dan kecil. Klik kanan, tekan tombol G, Shift Z, Ctrl S, Alt A. Jika dirasa udah, silahkan di duplikat aja. Caranya seleksi ini, tekan L, tekan tombol 3, Shift D, lalu Y, supaya lurus ya. Oke, kayak gitu. Alt A. Jika udah, selanjutnya kita bikin seperti papan-papan ini ya. Shift A aja, lalu cube ya, tekan S, tekan S dan Z. Ini jangan lupa dinonaktifkan, lalu digeser ke sini. S dan Z lagi kalau misalnya belum tipis ya. Tekan tombol 7, S dan Y. Nah, kira-kira seperti itu. Kurang lebih hampir sama lebarnya dengan yang kayu di depan ini ya. Tekan 1, S dan X tuh agak panjang. Shift Z, tekan R, kemudian silahkan ditempatkan di sini. Oke, nah itu Shift D, Y, bisa divariasikan misalnya lokasinya ya, panjang pendeknya maksudnya. Kalau posisi itu harus pas sama panjang pendeknya. Nah, ini digeser-geser aja pakai ini panahnya. Arahkan kursor ke sini lalu tekan tombol L, Shift D, Y. Nah, kayak gitu. Mau agak-agak direnggangkan juga silahkan. Shift D, Y. Nah, kayak gitu. Nah, ini jika misalnya di sini ada kelewatan, ini diseleksi aja S dan Y. Oke, kayak gitu. Alt A, Ctrl S. Selanjutnya, untuk bagian gentengnya ini kita duplikat dari yang ini aja ya. Untuk gampangnya kita duplikat dari kayu. Ambil aja yang agak pendek. Arahkan kursor ke situ. Tekan tombol L, lalu 1, Shift D. Nah, kita hanya perlu bikin area tajamnya aja di tengah. Ctrl R di situ, kemudian klik kanan ke titik itu, Shift L, kemudian tekan 1, tekan tombol G. Ups, ini dinonaktifkan dulu proportional editingnya. Tekan tombol G. Nah, oke. Tekan tombol L, kemudian tekan tombol G, Shift D, R,
Nah, jangan sampai tertempel kayak gini. Kalau tertempel kayak gitu, Ctrl Z aja gitu ya. Ini silahkan dihilangkan dulu centangnya biar aman clippingnya. Ctrl R, Shift D, Ctrl R. Lalu tekan tombol R untuk merotasi dan menyesuaikan lagi kemiringan dari gentengnya. Shift D, tekan tombol R, Shift D lagi, tekan tombol R, nah gitu. Tapi posisinya jangan seperti ini ya. Jadi tekan L untuk genteng yang lain, ini dibikin di sini, geser. Dan juga yang ini kita naikin dikit. Jadi kita bikin kayunya tetap terlihat gitu ya. Alt A. Nah, ini bakal kita naikkan aja. L semuanya, 3 genteng itu. Shift L, Shift Z maksudnya. G dinaikin aja. Arahkan kursor ke sini, kemudian Shift L, tekan tombol G, Shift L, tekan tombol 1, Shift L, atau Alt A. Nah, ini mungkin kita naikin dikit. L, Alt A, seleksi semua genteng, L, kemudian Shift D aja, tekan tombol Y, seleksi lagi yang ini juga, L, kemudian Shift D dan tekan tombol Y untuk geser supaya lurus, Shift D, Y. Nah, yang ini dihilangkan seleksinya semuanya, yang satu baris. Shift L ya, kemudian Shift D dan Y. Alt A. Nah, oke, udah lumayan. Nah, bagian selanjutnya akan kita bikin adalah bagian teras depan. Nah, teras depan ini enggak sama ya kanan kirinya, jadi kita nggak perlu fitur mirror yang membuat kanan kirinya jadi sama ya, dengan sisi satunya. Jadi kembali ke object mode, kemudian ini di apply. Bagi yang pakai versi 2.9 ada tombol kecil yang harus diklik di dekat sini, maka di sana ada apply, diklik apply-nya. Kemudian masuk lagi ke edit mode ya. Nah, ini kita bikin tangganya dulu ya. Kita bikin tangganya dulu, atau juga pintu ya. Di sini bisa kita bikin dulu pintunya. Digeser aja kayak gini. Tekan tombol K, klik kiri di sini, klik kiri, spasi. Tekan tombol K lagi di sini, klik kiri, lalu klik kiri di sini, tekan tombol spasi, tekan tombol 1, diklik di sini vertex ya, selection vertex. Nah, silakan dilurusin aja kalau gitu. Kalau misalnya miring, silahkan diluruskan. Oke.
ganti mode seleksinya jadi face ya, kotak ketiga, klik kanan dan shift klik kanan di sini, tekan tombol E. Nah, kayak gitu. Shift D lalu tekan tombol Y, E dan S. Nah, bagian dalam ini kita hapus, tekan delete face, delete face. Face. Oke. Nah, kita dapat bagian luarnya aja. Seleksi itu, klik kanan shift lalu tekan tombol E, geser ke belakang. Ke depan aja, tekan tombol E, geser ke depan. Tekan tombol L ya, seleksi, kemudian geser ke belakang. Misalnya jika terlalu kecil, tekan tombol 1, ganti mode seleksinya jadi vertis, shift Z, alt A, tekan tombol B, lalu seleksi. Nah, gitu. Klik kanan, yang ini seleksi, tekan tombol E dan S ya, S dan Z, dinaikin ke atas, tekan tombol E. Nah, ini sekedar untuk variasi pintunya aja ya. Oh iya, untuk jendela ini kelupaan tadi dibikin, dan ini perlu mirror sebenarnya. Oke. Nanti kita bikin dan duplikat saja kalau gitu. Shift A, kemudian cube, tekan tombol S ya, diperkecil. Nah, ini silahkan diletakkan di sini, tekan S lagi, tekan S dan Z, S dan Z lagi. Nah, ini ada bagian tipis dulu ya di atasnya, S dan Z lagi, kemudian diletakkan di situ, tekan tombol 3, tekan S sedikit, S dan Y, di zoom ke arah itu bagian bawahnya, klik kanan yang bawah, tekan tombol E dan S, kemudian E dan Z, geser ke bawah sedikit, E dan S, E dan Z, geser ke bawah lagi. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bikin bagian kayu-kayunya ini. Kayu-kayunya silahkan pakai shift A, lalu dipilih silinder di situ. Nah, ada silinder, tekan tombol S, diperkecil, S dan Z diperkecil lagi, sesuaikan ukurannya. Tekan tombol S lagi, tekan tombol S dan Z untuk memperpanjang. Jika dirasa udah, tekan R. Nah, diletakkan di situ ya. Tekan tombol 3. Sesuaikan kemiringannya sampai ke dekat ini ya, yang kayu itu. Ganti mode seleksinya jadi vertis. Tekan C, klik tengah ya, klik tengah ke sini. Tekan tombol G. Oke, nah kayak gitu. Alt A, tekan tombol C, klik kiri di sini, kemudian digeser sedikit ya. Alt A, kita sesuaikan ketebalannya, B ya, seleksi, dan seleksi bagian bawah ini dinaikin aja. Alt A, Shift Z. Jika udah, seleksi yang ini ya, tekan tombol 1, tekan L di sini, tekan tombol 3.
Shift D, Y. Oke, Alt A. Silahkan ditempatkan di posisi yang pas ya. Jika udah, nah silahkan dibikin kayak gini ya semuanya. Ditempatkan aja di sini semuanya. Shift D aja, kemudian tekan tombol 3, tekan R. Silahkan ditempatkan di sini. S dan Y. Tekan tombol 7. Lihat udah pas atau belum. Tekan tombol 3. Tekan tombol 7. Shift Z, Shift D, Shift D, R 90 ya. Nah ini diperkecil nggak apa-apa, tekan S, Shift Z, tekan tombol 1 ya untuk pindah ke depan, SX, tekan tombol 3. Nah ini sebenarnya lebih lebar ya. Oke. Nah itu nggak apa-apa, nanti kita sambung, ada kayu lagi di atas ya. Sedikit improvisasi aja. Shift D dan Y. Nah jika udah, silahkan disesuaikan posisi yang lain jika belum pas. Nah jika udah, Shift D, Shift Z maksudnya, kemudian L yang ini, L juga, Shift Z, lalu Shift D dan X. Nah ini kita tempatkan di sini. Nah tinggal bikin bagian ini ya, kayu lainnya yang ada di sini. L, Shift Z, Shift D dan Y, Shift D dan Y lagi. Kemudian L yang ini, Shift Z, tekan 1, Shift Z, kemudian B, lalu klik tengah ya, klik tengah dan di drag, Shift Z. Oh, Ctrl Z dulu, salah. Shift Z, tekan tombol B yang di bawah yang dihilangkan ya, klik tengah. Nah itu. Kemudian kita geser 1, tekan tombol G sampai ke sini. Kita lihat di sini udah pas atau belum. Oke, nah kayak gitu. Selanjutnya kita bikin tangga, Shift A ya, cube, tekan 1, tekan tombol S, ditempatkan di bawah, S lagi, sedikit agak ke bawah yang ini, tekan S, tekan S dan X, tempatkan di sini, S dan Y ya, dipaskan aja di tepiannya ini ya, tekan tombol 7. Nah kayak gitu. Jika udah, ganti mode seleksinya jadi face, klik kanan yang ini. Nah ini ada 1, 2 ke bawah lagi tangganya, jadi kita Ctrl R di sini, 1 di sini, lalu Ctrl B. Nah kayak gitu ya. Ganti mode seleksinya jadi face lagi, klik kanan ini, shift klik kanan yang ini, tekan tombol E, geser,
Nah, tekan E dan geser. Selanjutnya kita tinggal membuat yang bagian ini ya. Nah, untuk yang ini bagian ya seperti kayak kanopi gitu, itu kita bisa duplikat aja yang ini ya, supaya nggak terlalu repot. Nah, ini arahkan kursor ke sini, tekan tombol L, Shift D, Y. Nah, ini tekan tombol 7, Shift Z, ganti mode seleksinya, satu aja, Shift Z, tekan tombol B, klik tengah ya, klik tengah bukan klik kiri ataupun klik kanan. Yang ini aja dihilangkan, B, klik tengah. Oke, kita hapus, delete aja face. Nah, mungkin kalau misalnya mau beda ininya berarti bisa dihapus ya, Shift Z, tekan tombol C, scroll agak besar atau agak kecil. Nah, itu diklik kiri, ke kanan, Shift Z, tekan tombol delete, pilih face ya, Alt, klik kanan, tekan tombol F, kemudian tekan klik ini, lalu tekan S sedikit diperbesar, tekan tombol E, kemudian tekan tombol R, lalu tekan tombol S. Klik kanan di sini, Ctrl B. Nah, oke, jadi L, tekan tombol 7, tekan R atau R180 langsung juga bisa. Oh, R90 ya. Tekan tombol S, tekan 1, ini dinonaktifkan. Sedikit di atas dari pintunya, tekan S lagi, tekan 3. Nah, ini sampai ke teras ini ya, ternyata berarti agak besar. Tekan S dan Y, tekan S aja, Ctrl Z aja tadi, tekan 1, S dan X, S dan Z, tekan tombol 3, Alt A, Shift Z, tekan C, ke kiri itu, tekan tombol G ya. Oh, jangan lupa diaktifkan yang ini, tekan tombol G. Untuk mengaktifkan itu bisa tekan tombol O ya sebenarnya. Nah, itu ditarik aja, Alt A, tekan tombol Alt, klik kanan di sini, tekan tombol G. Nah, agak dibikin ke bawah kayak gitu. Jika dirasa udah, Alt A, tekan tombol L, Shift D, X ya. Silakan ditempatkan di posisi yang diinginkan. Selanjutnya tekan tombol Alt A, Shift A, kemudian cube, tekan S diperkecil. Nah, kita akan bikin bagian tiang-tiangnya ini pakai cube ini aja ya, dan juga ini nantinya. Tekan tombol 1, dinonaktifkan proportional editingnya, tekan S dan X,
S dan Z maksudnya. Kita bikin ini dulu aja. S dan X diperlebar. Tekan tombol 7. S dan Z ya. Nah, ditempatkan di situ. Tekan tombol 3, Shift Z, tekan R, sedikit diputar kayak gini. Kemudian Shift D, tempatkan di sini. Shift D lagi. Nah, gitu. Nah, untuk bagian genteng, ini kita akan duplikat dari yang ini aja ya. Alt A dulu, arahkan kursor ke salah satu genteng, tekan L, Shift D, lalu tekan Y, tekan tombol 7, tekan R, 90, tekan tombol 3. Tekan tombol 3, kemudian tekan tombol S. Nah, ini gentengnya agak kecil ya dari yang di atas. Tekan tombol S. Kalau nggak mau terlalu repot sih, jangan terlalu kecil ya. Jadi nggak akan banyak kita duplikat nantinya. Silahkan ditempatkan di samping dari objek ini, objek kayunya ini. Tekan tombol 1. Nah, ini silahkan diduplikat aja, Shift D dan X. Arahkan kursor ke sini, L ya, Shift D dan X. Oke. L dan L. Tekan tombol 3. Shift D, R ya. Nah, ini disesuaikan kemiringannya sama seperti yang tadi ya. Nah, tinggal diseleksi aja lagi yang ini, L, 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 dan L. Tekan 3. Jadi nggak perlu satu-satu kayak yang tadi, diduplikat. Tekan 3, Shift D, kemudian ini kita rotasi lagi. Sesuaikan posisinya. Nah, duplikat lagi yang di atas ya. Tekan L aja. Ups. L, tekan 3. Jadi kita nggak perlu Shift D berkali-kali, cuma sekitar 3-4 kali aja kita udah duplikat semuanya. Oke, nah ini silahkan ditarik ke atas. Oke, kalau bersisa seperti ini silahkan diseleksi aja pakai L yang ini ya, tekan L, 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 yang ini dihapus, silahkan. Nah, itu jika udah. Nah, yang ini mungkin agak kecil, melebar, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita Shift A lagi, lalu cube ya. Tekan tombol G, lalu tekan tombol S. Diperkecil, tekan S lagi. S lagi. Tekan S dan Z ya. Ini agak miring ya.
diposisikan di sini, S dan Z. Ini Shift D lalu X ya, geser ke sampingnya. Kemudian tekan tombol 3, Shift D lalu R 90. Dipindah ke sisi yang satunya lagi, tekan tombol S sedikit, lalu S dan Y lagi, seleksi yang ini L, tekan tombol 7, Shift D R 90, SX. Nah, ditempatkan di sini SX. Shift D, Shift Z maksudnya, ganti mode seleksinya jadi face, seleksi yang ini, Shift Z, tekan 1, Shift Z, kemudian tekan tombol E. Nah, ini kita geser ke bawah kayak gini, tekan tombol R. Oke, seperti itu. Jika terlalu tinggi bisa diturunkan aja ya, tekan L, yang ini juga L, L gitu ya. Nah, itu diturunkan misalnya ke sini, seleksinya ini pakai L, Shift D X. Nah, itu lalu tekan tombol S sedikit diperkecil, kemudian S dan Z diletak di sini, Shift D lagi di sini juga, Shift D lagi digeser ke sini, Alt A, L yang ini, tekan tombol 7, Shift Z, Shift D, geser ke sini, Alt A. Nah, yang ini kita duplikat, jangan lupa tekan L aja ya, untuk semua bagian-bagian kayunya ini, tekan L, 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 tekan tombol 7, Shift D geser ke sini, R 180, tekan 1, Shift Z. Oke, digeser. Jika belum pas silahkan dimasukin lagi. Nah, kayak gitu, kanan kiri udah pas, udah ada ininya, balkonnya ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah detail-detail dari batu bata ini ya. Nah, itu bisa Shift A aja lalu cube, tekan tombol S misalnya kayak gitu, kemudian silahkan disesuaikan lagi ya ukurannya, S dan X misalnya, S dan Y, tekan tombol S. Nah, ditempatkan di sini. Kayak gitu. Shift D ditempatkan di sini. Shift D, silahkan dibikin random aja. Shift D. Shift D. Bagian belakang juga. Shift D. Ctrl 1 supaya bisa gampang melihat bagian belakangnya. Shift D. Nah, ini pokoknya Shift D aja, gerakin mouse-nya ke posisi yang kita inginkan. Sedangkan untuk yang lain-lain bisa kita tempatkan ke sini misalnya. Nah, itu
pas di sini aja, Shift D, silahkan dibikin random aja, Shift D, Shift D. Nah, ini videonya akan saya percepat aja karena ini sama aja, cuma penempatannya aja ya. Nah, oke, jadi ini silahkan kembali ke object mode. Ini udah selesai ya. Untuk pewarnaan, material, dan tekstur itu nanti bakal kita bahas di video yang lain. Ini mungkin silahkan kalau mau ditambahin bisa tambah semacam itu ya, cube di bawahnya. Kita bisa pakai ini subdivision surface, import 2 kan 1. W, shade smooth, SX. Nah, ini untuk daratannya aja, tekan tombol 3, tambahannya aja, SY, SY. Ctrl R ya, ini di scroll aja. Hidupin proportional editingnya, tekan G dan Y. Tekan G dan Y, G dan X. G dan Y, G dan X. Nah, ini random aja ya, tinggal ditarik-tarik aja. G dan X kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari renderan